pastinya sering romantismenya ya. Kalau yang 25 sampai 30 tahun nih nanya, gimana? Masih suka romantisan sama suami? Masih. Tapi bari bingung dalam hati teh nanahaonan. Usia sakieu mah geus lewat. Biasa suka ada yang kayak gitu ya, orang tua nanahaonan nu penting dapur ngebul gitu deh. Padahal kalau di usia meskipun 25 sampai 5 tahun usia pernikahan kita, kalau kita masih menjaga romantisme dengan suami, dapur bisa lebih ngebul. Suami lebih semangat gitu mencari nafkah ya, jadi dapur bisa lebih ngebul, asal jangan sampai kebakaran saja, gitu ya. Oke, jadi ternyata alhamdulillah di sini mah ya, mau yang 5 tahun pertama ataupun sudah mau 30 tahun pun masih menjaga keromantisan. Jadi di sini kita belajar bersama. Alhamdulillah ya Banin, segala puji umat Islam dan nikmat sehat. Alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahmi di Masjid Permulaan dan Zamzam. Semoga setiap langkah ibu dari rumah sampai ke masjid ini Allah catat sebagai amal soleh. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk salah satu umat beliau yang dirindukan ya nanti di yaumil akhir dan dapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama bismillah kepada Bu RT yang telah diizinkan terselenggaranya kajian sore hari ini. Jazakumullah khair kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa berkumpul di sini untuk silaturahmi yang telah Bu itu insyaallah ya Bu ya. Ketiga bismillah dan tamu yang telah memenuhi undangan. Ya ini opening ya pengajian pertama di Masjid Permulaan Zamzam. Semoga amin. Baik, supaya lebih berkah kajian pada sore hari ini, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya tadarus, tapi karena kita baru awal, kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama ya, sesuai dengan arti surat pembukaan. Ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita langsung ke materi aja ya Bu, biar lebih banyak materi disampaikan oleh Al-Mizul. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ambil temanya fikir rumah tangga, romantisme Rasulullah. Masya Allah. Kira-kira udah lama menikah masih romantis gak Bu sama suaminya? Masih ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Kita harus selalu menciptakan suasana yang romantis sehingga kita berlayarnya enak ya Bu. Mas ke depan Bu biar tersyuting. Ya, baik. Karena Ambu Eva juga udah di tengah-tengah kita ya Bu ya. Kita persilakan aja, silakan Ibu disimak baik-baik materi yang disampaikan oleh beliau dan siapkan pertanyaan terbaik pula karena ada 2 penanya terbaik, ada Dr. Pres.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sere, mengajawab salam tarik sawar. Sekali ini nyebutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepat, kompak ayo nama, tapi sigaranya rentak. Rentak tebu. Alhamdulillah. Kenapa ya ini tengahnya teh? Terlalu dekat ke apa? Ke sananya. Udah dimatiin. Oke. Kita buka saja ya Bu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini ya Bu ya, sambil gerimis kamu dari pagi ya, gerimis mengundang ya. Mudah-mudahan tidak membuat semangat kita loyo, malas-malasan. Biasanya ngapain Bu? Soalnya ini katanya perdana ya. Jam segini hari Sabtu lagi weekend gitu ya. Biasanya ngapain Ibu-ibu? Jalan-jalan, belanja, bahan gitu ya. Tapi alhamdulillah ini momen perdana, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan konsisten, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini, tema perdananya yaitu lumayan ya. Agak berat. Berat mengapa? Karena romantisme dalam rumah tangga ini. Saya tanya dulu nih. Di sini siapa yang menikah antara 1 sampai 5 tahun? Cunghen. 1 sampai 5 tahun. Wah, Masya Allah. Oh ada 5 sampai 10 tahun. Saya juga 10 mau ke 11. Nah, 10 sampai 15 tahun ada? Oh, udah lebih. 15 sampai 20? Ada. Masya Allah gak kelihatan. Subhanallah. 20, 25? Ada? 25, 30? Ada yang dari 30 ke atas, 30 tahun? Gak ada, yang mentok di 25 sampai 30 tahun. Nah, sebelum dimulai saya mau tanya dulu nih. Untuk yang paling awal 1 sampai 5 tahun, yang menikah awal 1 sampai 5 tahun, masih ada gak romantisnya sama pasangan? Alhamdulillah. Gimana romantismenya ini 5 tahun pertama pernikahan? Masih kuat? Masih sering? Apanya sering romantismenya ya? Kalau yang 25 sampai 30 tahun nih nanya. Gimana? Masih suka romantisan sama suami? Masih. Tapi bari bingung dalam hati teh nanahaonan. Usia sakieu mah geus alelak. Biasa suka ada yang kayak gitu ya, orang tua nanahaonan nu penting dapur ngebul gitu deh. Padahal Bu, kalau di usia meskipun 25 sampai 5 tahun usia pernikahan kita, kalau kita masih menjaga romantisme dengan suami, dapur bisa lebih ngebul. Suami lebih semangat gitu mencari nafkah ya, jadi dapur bisa lebih ngebul, asal jangan sampai kebakaran saja, gitu ya. Oke, jadi ternyata alhamdulillah di sini mah ya, mau yang 5 tahun pertama ataupun sudah mau 30 tahun pun masih menjaga keromantisan. Jadi di sini kita belajar bersama, mengingat bersama, mudah-mudahan dalam prakteknya tidak hanya sekedar teori saja. Oke, ini materi kali ini ya. Saya sedang tidak promosi ini artis gamis ya. Saya bukan ambasadornya, tidak. Ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan
pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum dimulai, apa itu romantisme dalam rumah tangga? Apa Bu? Romantisme itu gimana sih? Ayo, gimana? Ada uang abangku saya, nggak ada uang abangku tendang, itu mah kata Umi Azmi ya. Ada lagi apa sih romantisme itu? Nah, romantisme itu sebetulnya luas sekali ya Bu ya. Kalau romantisme dalam rumah tangga ini menjaga ta'awun atau kerjasama untuk keutuhan rumah tangga dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk keduanya. Jadi melakukan hal yang menyenangkan untuk keduanya atau romantis gitu ya. Setelah ta'aruf atau saling mengenal ada tafahum, saling memahami. Kan awal-awal kita ta'aruf, kenal dulu sama pasangan. Nah, setelah mengenal baru kita memahami pasangan, dan ini tidak mudah. Memahami pasangan tidak mudah, setidak mudahnya pasangan memahami kita. Apalagi perempuan, ada skripsi yang tebalnya dari segini Bu untuk memahami perempuan. Bari ente can beres. Saking kumaha sih sebetulnya perempuan memahami perempuannya. Perempuan itu yang belok kanan sen kiri, diambekan malik ambek, maliknya nyarek kanan. Itulah sulit sekali memahami perempuan, termasuk memahami suami juga. Meskipun perempuan itu lebih sulit karena perempuan lebih banyak kata-kata apa Bu? Kata-kata yang suka sebaliknya. Neng ambeknya untuk padahal ambek. Nah itu teh suami teh bingung. Saya itu bukan paranormal, saya bukan dukun gitu ya, yang mengetahui isi hati istri. Tapi emang itulah keunikan istri. Nah jadi itu ya romantisme itu setelah intinya menjaga ta'awun, adanya kerjasama untuk saling menyenangkan keduanya. Nah ini ada tambahan setelah ta'aruf ada tafahum. Kemudian selanjutnya suami istri dalam membangun keluarga hendaknya selalu dapat menjaga kerjasama dalam hal kebajikan. Seperti dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yasfa safa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may yasfa safa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Shadaqallahul adzim. Artinya apa? Dalam pasangan suami istri pun harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalau suami mengingatkan istri dalam kebaikan, maka suami pun mendapat pahala. Begitupun sebaliknya, kalau suami memerintahkan istri berbuat keburukan, maka suami pun mendapatkan dosanya, gitu ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ternyata romantisme itu sangat complicated sekali, sangat panjang sekali. Di kita mah suami yang disebut romantis teh masih Bu, masihan bunga, masihan eta pokoknya mau aya dina sinetron. Tapi suami yang dari pagi hingga sore hingga malam keringatnya bercucuran untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya, itu bukan romantis cek kita. Padahal itu adalah suami yang sangat romantis. Mengapa? Karena di zaman sekarang sudah masih banyak suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Itulah mungkin meskipun tidak mengucapkan I love you setiap hari, tapi itulah bentuk rasa cinta suami terhadap anak istrinya ya. Jadi ternyata romantisme ini sangat luas sekali. Oke, penerapan romantisme dalam rumah tangga yang masih minim. Diakui atau tidak, romantisme dianggap masih tabu. Wah, ini ya banyak ya selentingan. Kalau kita membahas romantisme langsung Bu, komentar Ibu gimana Bu? Romantisme dalam rumah tangga pas ngebahas ini. Kalau yang muda-muda masih semangat kayaknya. Yang muda tua ya kayak tadi nanah-nahunan ya. Bahas romantisme, padahal itu sangat berefek sekali untuk kebahagiaan suami istri. Nah ini masih saja
sunnah, dan tentu kita mendapatkan pahala. Nah, ada jarak antara suami istri. Mengapa masih minim? Karena ada jarak antara suami dan istri. Ada sebuah kutipan yang menyatakan perceraian itu bukan karena tidak ada cinta, tapi salah satunya karena kurangnya persahabatan antara suami dengan istri. Ibu kan ada sahabat, Bu? Ada saran sahabat sok kumaha? Curhat, curcolnya, jalan oge pakaleng, bari seserian, bercerita dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita perlakukan terhadap pasangan kita, yaitu pasangan kita pun dianggap sebagai sahabat. Itulah. Jadi kurang ada kehangatan. Nah, ini karena kurangnya ada romantisme dalam rumah tangga. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, mengapa sih di kita itu masih minim masalah romantisme ini, adalah karena generasi yang masih melestarikan budaya patriarki. Apa itu budaya patriarki? Suami di atas dan perempuan di bawah. Istri tidak boleh melakukan apapun tanpa kehendak suami. Dari A sampai Z umaha suami. Bahkan zaman dahulu mah jalannya juga gimana, Bu? Kalau adat zaman dahulu kalau mau ke suami, Bu, seperti adat Jawa, jalannya itu sambil ngengsrot ya ketemu suami teh ayeuna mah Bu. Pak kaleng-kaleng patakol-takol nyebutnya ayeuna sareng suami teh. Nah, ini mengapa masih minim? Karena memang masih banyak. Jadi ada jarak di antara kita gitu ya, antara suami istri. Padahal ini budaya patriarki itu bukan budaya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mengapa? Di poin keempat, entah dari mana sumbernya itu, Bu. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan romantisme dalam rumah tangga. Sebelumnya saya tanya, Ibu pernah membaca artikel, tayangan YouTube atau apapun tentang ini gak, Bu? Tentang bagaimana romantisme Rasulullah terhadap istri-istrinya? Pernah gak, Bu? Pernah, alhamdulillah. Jadi lumayan terbayang ya, ternyata banyak sekali contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap istrinya, begitupun istri-istrinya terhadap Rasulullah. Oke, nah ini poin utama pada tema kali ini, yaitu romantisme rumah tangga ala Rasulullah. Rasulullah monogami berapa tahun? Monogami itu istrinya satu berapa tahun? Khadijah dengan Sayyidah Khadijah saja 25 tahun. Sisanya 13 tahun poligami dengan 12 istri. Berarti betapa setianya Rasulullah sebetulnya ya dengan Sayyidah Khadijah. Makanya Aisyah pun sampai cemburu. Nah, itu pun adalah sebuah romantisme gitu ya, antara kisah cinta Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Nah, salah satunya adalah tidur satu selimut. Nah, kalau yang nikahnya 5 tahun pertama, apalagi belum punya momongan, masih tidur satu selimut. Saya tanya sama yang anaknya bayi-bayi 2, 3 masih tidur satu selimut dari jam 8 sampai subuh, masih. Borora akhirnya punya. Ayo nama seeku kurang kali. Suami di mana? Ditajuk ke tukang sofa. Dia punya. Nah, ini adalah sebuah sunnah sebetulnya, satu selimut dengan suami. Makanya Rasulullah SAW menyarankan kepada kita untuk anak itu sebisa mungkin berpisah kamarnya ketika usia 7 tahun sebisa mungkin. Atau kalau nyatu pun ya beda kasur tetap, Bu. Kalau sekamar sebisa mungkin beda kasur. Nah, misalnya anak-anak di mana, kita di mana, ya gitu. Setidaknya meskipun full gitu ya, intinya dari mulai menutup mata hingga membuka mata kembali, setidaknya ini masih dilestarikan bahwa suami dengan istri sebisa mungkin melakukan sunnah Rasul, yaitu satu selimut. Tentu ini sangat mendekatkan, ada attachment itu kelekatan antara suami dan istri. Dan kelekatan itu ternyata bukan hanya dari tubuh ke tubuh,
tapi dari jiwa ke jiwa gitu ya. Dan ini tiap hari gitu. Nah ini ada hadisnya, dikisahkan oleh Aisyah ketika Rasulullah SAW sedang berada dalam selimut dengan Aisyah, satu selimut. Tiba-tiba Aisyah bangkit. Rasulullah kemudian bertanya, mengapa engkau bangkit? Aisyah menjawab, karena aku sedang haid wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, kalau begitu pergilah, lalu berkainlah dan dekatlah kembali denganku. Aisyah pun masuk lalu berselimut bersama Rasulullah SAW. Jadi apalagi ketika kita tidak dalam keadaan haid, ketika sedang haid pun Rasulullah tidak mengapa tidur satu selimut dengan Sayyidah Aisyah ya. Jadi mudah-mudahan kita mau usianya 5 tahun pertama atau udah 30 tahun, mudah-mudahan mulai dibiasakan kembali ya Bu ya. Biar yaitu Bu tegetreng teuing atuh Bu nya tegetreng teuing. Jadi kalau ada kelekatan insyaallah, kalau ada konflik atau apapun itu lebih ringan, lebih mudah berkomunikasi. Karena apa Bu? Saya tanya yang 5 tahun pertama ada konflik dengan pasangan? Ada. Yang udah 30 tahun ada konflik? Ada. Jadi ternyata, nah ini untuk yang menikah awal-awal ya, banyak dari kita ketika ada konflik baru menikah 1 tahun, 1 bulan bercerai, ayat konflik. Padahal masih ganti pasangan 10 ribu konflik mah bakal tetap ayah. Makanya alhamdulillah di sini beragam ya, tidak anak muda saja, ada yang sudah sangat berpengalaman. Jadi bisa di-share ternyata meskipun usia 30 tahun itu masih ada masa-masa krisis dalam sebuah pernikahan. Semakin tua misalnya menghadapi post-power syndrome, menghadapi masalah keuangan dan hal lainnya ternyata tidak. Jadi intinya rumah tangga itu manajemen konfliknya harus benar-benar diasah. Dan itu tidak mudah karena rumah tangga belajarnya seumur hidup. Nah itu ya poin pertama. Poin yang kedua adalah makan dan minum bersama. Ini masih osok Bu, sanes makan babarengan papayun-payun Bu, tapi 1 piring dan 1 gelas bersama. Itu sok aya kolot baheula mah nanahaunan cenah. Ieu beas teh loba, cenah sangut teh loba, cang teh soba nanahaunan sapiring ku duaan cenah. Padahal ini adalah sunnah Rasul. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya biasa makan bubur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah minum dengan gelas dan piring yang sama, bahkan makan daging pada bekas jilatan Aisyah. Jadi ini pun bisa dipraktekkan pada kehidupan rumah tangga kita. Apalagi saya pernah mendengar ada sebuah keluarga yang terbiasa makan bersama dengan anak-anaknya. Jadi air kita makan namun botra bungkunya punya dalam 1 nyiru barengan gitu ya. Nah ini mah udah kebiasaannya mau makan pagi, makan siang, makan sore, makan teh bareng dalam 1 loyang besar gitu ya sama anak-anaknya. Nah itu tentu membuat kedekatan semakin dekat gitu ya antara pasangan, apalagi ditambah dengan anak-anak. Kenaon bala oge teu naon deh, itu adalah sebuah proses. Itu adalah contoh yang kedua. Romantisme yang ketiga adalah sering mencium istri. Di dieu mah ada ibu-ibu sadaya nanya, tapi Bu, meskipun Rasulullah istri pun tidak mengapa. Kan ini Rasulullah, saya akan menyebutkan bahwa ada aksi, ada reaksi ya, ada sebab, ada akibat. Rasulullah melakukan hal baik pada para ummahatul mukminin, pada istri-istrinya, dan istri-istrinya pun berperilaku yang sama terhadap Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain misalnya Aisyah begitu manja pada Rasulullah. Ini masih kene manja-manja tuh Bu, manja-manja kumaha gitu Kak suami? Masih. Alhamdulillah. Nah ini ternyata bukan hanya Rasulullah ya, kalau ini bahasnya untuk bapak-bapak. Nah dari Hafsah putri Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa mencium istrinya sekalipun sedang puasa. Tentu sedang puasa berbeda ya antara ya itu lebih
panjang lagi ya. Intinya berarti tidak mengapa, dan istri pun tidak mengapa memulai. Ya, ada dalam hadisnya betapa mulianya istri yang mengajak suami berhubungan intim duluan. Ya, ini sudah pernah dengar hadis ini Bu? Sudah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dipraktekkan. Jadi sekarang mah dengan suami teh jangan ada jarak di antara kita, semuanya bukakan saja. Bahkan suami itu lebih dekat dengan kita daripada orang tua kita. Banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh orang tua kita, namun hanya diketahui oleh pasangan suami istri. Maka dari itu sekarang bukakan saja semuanya. Tentu kalau yang misalnya asalnya jaraknya sangat jauh, jangan langsung oke bakal suami sieun. Aneh kan dia kunaon balik kajian teh jadi kieu. Jadi abi katempuhan. Jadi pelan-pelannya, jadi teu tinggal agresif teuing ibu. Lamun misalnya ada jarak nanti, ini kiasan saja ya secara peribahasa, dari sini ke sana berjalan perlahan-lahan sampai akhirnya benar-benar mendekat, tidak ada jarak di antara kita, antara suami dengan istri. Nah, jadi gak apa-apa ya Bu ya, bermanja-manja juga. Kemudian mandi bersama istri. Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah SAW dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Ada yang masih kayak gini? Ada, alhamdulillah Bu. Saya sarankan sebisa mungkin ya, segala sesuatu bisa diikhtiarkan. Jadi di kamar ibu itu ada kamar mandinya. Jadi kamar mandi itu saya sering mendengar ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau aduh susu lumputan era budak. Ya, masa kayak gitu. Nah, ini sebetulnya bisa diikhtiarkan. Ya mungkin kalau anak kecil tidak malu, mungkin anaknya yang sudah remaja, sudah dewasa ya. Jadi ini bisa diikhtiarkan sebetulnya ya Bu ya. Jadi di kamar kita kalau nanti sudah berpisah ya daerah mah hiji keneh cenah ge balai-balai keneh. Nanti kalau misalnya sudah berpisah, sebisa mungkin ada ruang couple time gitu ya, couple goals gitu, antara pasangan suami istri. Salah satu ikhtiarnya Bu, kamar mandi itu ada di kamar suami istri ada. Jadi jangan di luar aja, di luar ada, di kamar pun ada. Ini untuk menjaga kalau misalnya mau mandi bareng ya, adus bareng dan lain sebagainya, dan ternyata itu sunnah. Ibu mah kieu ya, mun ngabas mungkin teh langsung ngelumpur isin. Ya, nah ini memang seringkali menjadi tabu. Yang penting yang tidak boleh itu kita menceritakan urusan ranjang kita kepada orang lain, apalagi yang bukan ahlinya. Kecuali misalnya jika bermasalah, ibu ada masalah dalam urusan ranjang, itu tidak mengapa asal disampaikan kepada ahlinya. Itu tidak mengapa, ibarat sebuah dokter, ada dokter ada spesialis, kalau sakit ini ke ahli ini. Tapi asal yang tidak boleh itu kita menceritakan pada siapa saja, sama teman, sahabat, itu tidak boleh. Tapi untuk membahas hal-hal ini itu sangat tidak mengapa, karena banyak hal-hal yang gara-gara kita sudah sudah naon sih gitu, ala-ala dan lain sebagainya. Jadi justru kita tidak tahu ilmunya. Akhirnya kita meninggalkan sunnah-sunnah semisal ini. Cenah mandi bareng. Bahkan menurut siapa ya, saya lupa lagi, psikolog yang menyatakan bahwa masalah seksual bukan hanya saat berhubungan intim saja, tapi ketika suami istri mandi bersama pun itu sudah menggantikan itu. Nah, jadi sekarang mulai biasa, tapi aing itu biasa bakal aneh suami serius Bu. Saya tidak bisa membayangkan kalau yang tidak terbiasa bakal anehnya. Tapi perlahan-lahannya atau langsung kadinya nyabunya bisi aneh gitu, serius Bu. Aing yang udah biasa mah kayaknya yang biasa saja ya. Kalau yang tidak terbiasa perlahan-lahan dulu Bu. Ya ini mah nomor berapa gitu ya yang perlu kita lestarikan. Gitu. Nah, contoh yang kelima yaitu menyisir rambut. Osok menyisir rambut suami. Rada rusuh ribut. Nyisiran sorangan, tombol nyisiran suami yang minum ke bawah sorangan bawaleun. Ayo sok itu. Nah, kamu nyisiran dari nyisiran sorangan aja.
Rasulullah mendekat kepada Aisyah dan ia ada di kamarnya, lalu ia menyisir beliau padahal ia sedang haid. Jadi mau suami atau istri itu sangat romantis sekali, sangat romantis sekali. Kalau lebih ke aki-aki ini kesuisan, ya, kabayang ngasih sisiran. Karena ini teh harus dibiasakan, Bu. Kalau ibu ingin menua bersama dengan suaminya jalan-jalan gitu ya, nanti mah anak-anak teh kan pada gede ya, remaja dewasa incuan kayak ibu kabayang kita nu kalau alit kene terus incuan kayak mah, Bu. Teh itu teh harus dipupuk dari sekarang. Mengapa saya suka semangat terhadap anak bahkan yang belum menikah? Karena, Bu, kalau mengasuh anak mah ada mendidik tidak bisa mendadak. Sama, Bu, dalam hubungan suami istri pun tidak bisa mendadak. Ada sesuatu hal yang memang sudah menjadi kebiasaan. Dan jika dibiasakan dari sekarang, maka nanti pun saat menua bersama itu akan terasa biasa saja, tidak asing, tidak aneh gitu ya. Disiran suami atau melakukan hal-hal yang hanya dilakukan oleh suami istri. Tapi kalau ujung-ujungnya memang si aneh, ruas si ibu kunaon gitunya. Nah, tapi kalau misalnya nih yang 5 tahun pertama pernikahan mulai dari sekarang gitu ya, nanti teh ada kan sudah terbiasa. Itu dan pahalanya masya Allah sekali. Ibarat berhubungan intim. Ketika sebelum menikah dosanya gimana, Bu? Kita berhubungan intim sebelum menikah dengan orang lain, zina, dosanya gimana? Dosa besar. Dan menikah adalah menghalalkan yang sebelumnya haram. Jika yang sebelumnya haram dan dosanya sangat besar, berarti ketika melakukan pahalanya besar atau kecil, Bu? Sangat besar sekali, masya Allah ya. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu dibiasakan. Gitu. Nah, kemudian yang keenam, suami menyuapi istri. Osok diuapan ke suami. Osok kadang-kadang. Aduh, tenanawan istrinya menyuapi suami tenanawan gitu ya. Nah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah. Hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Entah ini hadis kiasan atau memang benar-benar disuapkan ke istri, tapi memang ini adalah hal-hal yang seringkali dipraktikkan oleh Rasulullah, dan ini sunnah, dan jika sunnah tentu kita mendapatkan pahala khasnya. Suami ada yang pasangan yang nggak mau makan bareng, tualang dulu. Jadi si porsi nate itu terjelas lah berwarna porsi nate terjelas. Ayo nambah deh bisi kumahanya hari ieu lapar kene tak aya nu nggak mau bareng sama suami seperti gara-gara eta aya gitunya rupa-rupa. Nah, sebetulnya itu bisa dibiasakan. Makanya saya ketika mendengar cerita yang dengan anak-anak bareng ya, makan bareng, kemudian kalau ini suami menyuapi istri teh jadi kabita gitu, kabida untuk terus-terus dibiasakan. Itu bukan suami ke istri saja, tapi istri ke suami pun tidak mengapa. Sebetulnya zaman sekarang mah banyak yang mempraktekkan ya. Dan sekarang mah suka di-upload ke media sosial. Sekarang mah banyak yang mempraktekkan hal-hal semacam ini, wallahu alam, memang karena tahu itu sunnah atau seperti apa, wallahu alam. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah nih, poin ke-7. Membantu pekerjaan rumah tangga. Ummul Mukminin Aisyah pernah ditanya, apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Lamun di kita ada seorang suami yang membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah tangga, sok disebut naon? Susis. Suami takut istri. Nu nyebutan teh sanes istri, budak istri mah atuh nyebutnya eta babaturan suami. Didinya mah da gue dikitu-kitu susis cenah. Padahal itu mah bener diana tara kitu. Di rumahna akhirna
saya memang suami takut istri, takut tidak bisa membawa istrinya ke surga dan malah menjebloskan anak istrinya ke neraka. Jadi ada suami-suami yang rela disebut suci, karena saya memang takut sama istri saya, takut tidak bisa membawa ke surga. Masya Allah nyebutnya. Mudah-mudahan suami-suami kita di sini takut pada istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi suami itu yang bisa menentukan anak istrinya mau dibawa ke surga atau ke neraka, karena suami harus membimbing istri-istrinya ya. Jadi mudah-mudahan di sini kita saling tadi ta'awun, saling bekerja sama. Kita tidak ada suami saya maki, kita tidak bisa menyalahkan suami. Banyak hal-hal lain yang misalnya kita terlalu fokus pada kekurangannya atau seperti apanya, tapi kita jangan termasuk golongan yang membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain. Karena apa yang ditampakkan oleh orang lain itu hanyalah yang baik-baiknya saja. Ibu aina ditampakkan di media sosial hal yang baik atau hal yang buruk? Yang baik, padahal mah di jero teh pajuliwat nyebutnya. Tapi dijelaskan yang baik sama Bu, orang lain ke Bu. Orang lain pun sama yang diperlihatkannya hal yang baik-baiknya saja. Jadi kita fokus saja pada kita dan pasangan kita, jangan fokus pada pasangan orang lain ya. Gitu. Jadi membantu pekerjaan rumah tangga ini masih menjadi dilema. Wah, harga dirina nya. Suami nggak bantuan pekerjaan rumah istri, padahal ini adalah sunnah Rasulullah menjahit pakaiannya, Rasulullah menyingsingkan pakaiannya untuk memasak. Misalnya tidak ada apa-apa di rumah, kemudian Rasulullah memasak dan hal lainnya. Yang ini menurut kata Aisyah pun beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya ya. Jadi mudah-mudahan di sini istri-istri jangan karena suami kita tidak membantu pekerjaan rumah tangga jadi nggak jelek-jelekan suami bantu. Oh itu mah susi sweet sebagai istri nah ya sok itu Bu. Jadi karena siriknya punya kita tuh sirik tanda tak mampu. Jadi menjelek-jelekan orang lain yang suaminya masya Allah soleh gitu ya, menjalankan sunnah Rasul ya, membantu pekerjaan rumah tangga ini masih menjadi polemik yang tidak semua orang bisa menerimanya. Nah kita tinggal contoh saja ini untuk anak-anak kita, berarti ya anak-anak laki-laki kita jangan alergi, jangan dijadikan alergi terhadap pekerjaan rumah tangga. Khawatir nanti ketika ia menikah pun ia akan alergi terhadap pekerjaan rumah tangga. Oke, poin selanjutnya mengajak istri melihat hiburan. Nah, zaman dahulu aya hiburan gitu. Aya teu zaman dahulu hiburan. Hiburan zaman dahulu mah sanes siga ayeuna nya. Coba baca di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada suatu hari raya orang-orang berkulit hitam mempertontonkan permainan perisai dan lembing. Nah, gitu hiburan teh. Zaman dahulu mah permainan perisai dan lembing, kan zaman dulu perang gitu ya. Permainan perisai dan lembing teh apapun, lembing teh tombak. Aku tidak ingat apakah aku yang meminta atau Nabi SAW sendiri yang berkata padaku, apakah engkau ingin melihatnya? Aku menjawab ya. Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya. Nah ini poin yang kedua. Ini kata Aisyah, pipiku menempel ke pipi beliau. Osok Bu, itu pipi menempel ke pipi suami. Osok Bu? Sering, masya Allah. Ya Mak, ibu-ibu tadi sering, masya Allah, sering melakukan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita mendapat teladan dari beliau. Nah gitu ya. Pipiku menempel ke pipi beliau, padahal ini sedang menonton pertunjukan. Beliau berkata, teruskan permainan kalian.
julukan orang-orang Habsyah, saat itu Bani Al-Fidol namanya ya. Hingga ketika aku sudah merasa bosan, beliau bertanya, apakah kamu sudah puas? Rasulullah bertanya pada Aisyah, ya. Maka beliau berkata, kalau begitu pergilah. Jadi ternyata ayat kita mah apa bu? Piknik, sebenarnya nonton hiburan. Makanya ayat hadis doib padahal. Suami kalau mengajak istri jalan-jalan itu pahalanya lebih besar daripada iktikaf. Ibu-ibu anu bahagia nanti. Padahal hadis doib. Ibu-ibu terus bahagia tuh, senamun ngajak jalan-jalan teh cenah ge. Itu pahalanya lebih besar dari iktikaf cenah ge. Yang itu adalah hadis doib. Pentak ibu-ibu nu bahagia. Sedih pasti sebutkan hadis doib mah. Jadi ternyata ya Bu ya, mengajak istri melihat hiburan itu pun adalah sunnah dan tidak mengapa. Di zaman dahulu beda dengan sekarang. Nah yang ke-9, memanjakan istri saat sakit. Diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW adalah orang yang penyayang lagi lembut. Beliau orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Jadi jangankan ketika orang lain sedang sakit, istri sedang sakit, ketika sedang sehat pun Rasulullah mah Bu penyayang. Tapi udah kita mah suami kita mah bukan Rasulullah katanya. Suami sok ayah pun ngajak gitu Bu. Ya bukan Rasulullah atau beneran cenah jadi Rasulullah mah cenanya. Tapi kan Rasulullah adalah suri tauladan yang patut kita teladani. Tapi kata saya tadi ada aksi reaksi. Rasulullah bersifat begini, para ummahatul mukminin pun sangat lembut. Pada Rasulullah wal ayah pun menyentak suaminya. Wal ayah mengamalkan suami pundung dan sebagainya. Bu, itu ya para istri Rasulullah, dan ini menjadi sebuah hukum timbal balik antara suami istri. Jadi ketika saya menyampaikan hadis yang dilakukan oleh Rasulullah, kita bisa lihat bagaimana perilaku istri Rasulullah pun sama-sama baik, sama-sama demikian. Gitu. Apalagi ini ketika sakit, Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pertama, beliau menggigil datang ke Sayyidah Khadijah, langsung ya dipeluk sama Sayyidah Khadijah, diselimuti dan lain sebagainya, sampai akhirnya Rasulullah tenang gitu. Jadi makanya Rasulullah berkata, ada sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah berkata, ketika saya pulang ke rumah itu masalah yang ada di luar itu beres semua. Ketika sedang berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah beres semua. Banyak konflik di luar, apalagi pas awal-awal dakwah. Ketika saya pulang ke rumah beres semua. Ketika bertemu dengan Khadijah, kita masih yang sabarin lah Bu. Di luar masalah ditambahan di rumah teh mah masalah. Jadi di rumah teh bukan rumahku surgaku, rumahku nerakaku. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk istri yang menyejukkan para suaminya, yang membuat suaminya rindu untuk cepat-cepat pulang. Kemudian yang ke-10, mengantarkan istri. Ini kayaknya di skip aja ya, di skip karena ini memang istri jarang ya mengantarkan suami ya. Nah, tapi intinya Rasulullah seringkali mengantarkan istri. Ini dinyatakan oleh salah satu istri Rasulullah juga, Sofia, menceritakan bahwa dia datang mengunjungi Nabi yang sedang melakukan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia berbicara dekat beliau beberapa saat, kemudian berdiri untuk kembali. Nabi SAW juga ikut berdiri untuk mengantarkannya. Jadi ketika iktikaf diantarkan terlebih dahulu ke rumah. Nah, ini yang ke-11 yaitu memberi istri hadiah. Osok Bu, ayah nu dapat hadiah kene Bu. Osok alhamdulillahnya. Sok ayah Bu, karunya Bu anu artos teh dicepeng ku istri sadayana. Suami teh moal masihan surprise da artos nage sadayana Bu. Istri hayang hadiah pan artos nage di mama, sok we mesel ku mama. Ya, mun suami tidak memegang uang sepeser pun eta Bu salah satu akibatnya teh Bu. Moal aya surprise di
tiba-tiba jolmet nyandak martabak nyandak bakso moal punya da artos lagi sarayana ku istri suami ukur cukup sa bensineun cukup sa bensineun jadi baru surprise ya punya. Nah ini jadi memberi istri hadiah pun adalah sebuah kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-12 memanggil istri dengan mesra. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merona kemerah-merahan gitu ya. Hari kita sampai sebut aku suami. No. Aduh sok parah ini mengenai nubereun ge sana sia Humairah. Ya teman buruk. Ini juga teman buruk ya. Nah, ini pun adalah memanggil istri dengan mesra pun adalah sunnah yang seringkali dilontarkan oleh suami ya. Ya Humairah berarti istriku kemerah-merahan Humairah teh ya. Istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Kemudian yang ke-13 tidur di pangkuan istri. Osok aya nu kieu Bu? Osok. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Pernah Rasulullah SAW berbaring di pangkuanku saat aku sedang head lalu beliau membaca Al-Qur'an." Ari istri ka suami osok aya nu kieu. Osok aya terabu pada ada hadisnya sama Aisyah pun duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Aya osok kieu Bu. Suami mah ke istri saya kira tidak aneh. Tapi diakui atau tidak istri yang ke suami jarang. Jarang yang seperti ini karena masih ada doktrin-doktrin patriarki eta zaman dahulu yang istri dan suami teh masih ada jarak di antara kita. Nah, ternyata tidur entah itu suami ke istri atau istri ke suami pun itu adalah sunnah dan tidak mengapa. Jadi mulai biasakan yang punya tidur di pangkuan suami ya. Aduh, cek suami teh kunaon itu. Nah, bergurau dan bermain bersama. Nah, dari Zaid bin Sabit ini adalah sang sekretaris Rasulullah. Ia berkata tentang Rasulullah SAW, beliau orang yang suka bercanda dengan istrinya. Bahkan di hadis lain ada yang menyatakan sebelum tidur kalau kita bercanda dulu, bergurau dulu itu pahalanya besar sekali. Heureuy Bu. Pokoknya hal-hal yang sebelum menikah haram ya punya. Setelah menikah mah segala ge bertabur pahala. Istri di rumah teh ternyata bertabur pahala mengasuh anak, melayani suami. Bukan sok aya nih kita mah gak mau disebut melayani teh. Jadi suami istri teh partner. Saling bekerja sama untuk saling membahagiakan. Gak mau disebut pelayan teh. Aya anu kitunya memang ada beberapa riwayat yang memang istri itu bukan pelayan, tapi lebih ke partner atau pasangan hidup. Ya kalau pasangan berarti harus senang berdua, jangan hanya senang satu saja. Nah, ini bergaul dan bermain bersama heureuy kitu teh lamun ibu heureuy sambil tertawa ya tersenyum gitu dengan suami teh eta teh bertabur pahala. Masya Allah. Nah, ibu jadi kapedean sih nanti gua ngelakuin non pahala gitu pahala. Aduh. Nah. Jadi mengalir saja tapi ini Bu leles Bu perlu dibiasakan untuk keutuhan rumah tangga karena banyak yang bercerai teh karena di rumah teh sepi, dingin, tiiseun siga di rumah hantu, rumah kosong, rumah tak bertuan, sedangkan tiis gitunya suasana nanti. Mungkin karena ini kurang ada kehangatan antara suami dan istri. Ada yang mengatakan kalau istri di rumahnya bersedih terus katanya ya, itu bukan rumah tangga, tapi rumah duka. Kalau istri dibikin sedih sama suami itu bukan rumah tangga, tapi rumah duka. Ya Allah, jadi mulai tidak mengapa mungkin di kita kadang ini banyak ibu-ibu yang mengikuti kajian seperti ini. Senin kajian, Selasa kajian, pokoknya lebih ke Sabtu kajian ya. Acan na YouTube, acan di mana ibu-ibu teh. Suaminya tidak sama sekali.
banyak menuntut suami. Dan cek bapak ustad ge suami teh kudu kieu. Cek ibu ustadah ge suami teh kudu kieu. Ai suami kan tidak ngaji, tidak ikut-ikutan sama ngaji. Makanya ini perlu perlahan-lahan. Kalau tidak bisa bersama-sama perlu perlahan-lahan kita buka mindset belajar bersama, saling mengingatkan bersama dengan suami. Jangan langsung menuntut. Suami akan tidak merasa nyaman. Bahkan ada suami yang melarang istrinya ikut kajian. Lamun istrinya nuntut, jadi pas keluar teh nuntut. Jadi istri mah sok kana kieu Bu, saya pernah cerita na Facebook, Bu. Tinggalan di Facebook ibunya. Lamun aya artikel nu nyindiran suami di-share, Bu. Bahkan di-tag si suami teh. Suami teh di-tag bari ku suami mah tara dibaca. Sugan sok dibaca ku suaminya sibuk suami mah tara medsos-medsosan. Ya, tapi giliran ada artikel yang itu untuk muhasabah untuk istri di-skip. Di-scroll. Jadi Bu, baru di-save dibuka ge kan. Nah, jadi jangan sampai ibu misalnya sering ikut kajian, kumaha jadi justru jadi dosa Bu kalau ibu terlalu akhirnya menuntut suami. Nanti pelan-pelan saja ya. Nah, bergulung dan bermain bersama pun itu adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, tidak mencela masakan istri. Wah, ini mau untuk suami lagi ya. Nah, tapi bahkan Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan ketika suami berbohong menyebutkan masakan istri enak itu tidak mengapa, bohong yang dibolehkan demi menyenangkan istri. Ternyata berarti kita bisa lihat istri pun ini kan soal apresiasi ya Bu ya. Suami tidak mengapa berbohong demi menyenangkan istri. Ini soal mengapresiasi apa yang diusahakan oleh istri. Nah, istri pun sama, harus mengapresiasi sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh suami. Ya, jadi hidup ini harus seimbang. Kita jangan terlalu fokus pada kekurangannya, tapi juga harus fokus pada kelebihan. Oke, sampai sini dulu. Sama Umi Ajmi dulu, udah dulu. Jadi setengah dulu yang bertanya. Ada pertanyaan dulu dari Umi. Kuis dulu dari Umi Ajmi. Oh kan ada 2 ya. Bismillah ya Bu. Terus selanjutnya dipersilakan bagi ibu-ibu yang sudah memiliki pertanyaan. Satu aja dulu. Diajukan. Satu dulu. Barangkali siapa yang mau tanya Bu? Sebutkan nama dan alamat ya. Ada Bu? Saya aja lah Bu. Oh enggak. Ibu sebenarnya dalam rumah tangga itu jika sudah mempunyai anak itu lebih didulukan anak atas suami. Bidi dulu. Didulukannya dalam hal apa? Maksudnya? Misal gini nih Bu. Aduh, ini lupa gak dipakai. Misal gini nih Bu. Suami minta dimasakin gitu ya. Anak nangis nih. Suami udah lapar gitu. Mana yang kita terima? Pasti anaknya, suami macam udah dewasa. Yang seharusnya kalau sabar, istri. Oh, hukumnya ya, siap. Nah gini, kalau idealnya memang kalau sabar gitu ya, anak digendong sambil masakin suami. Ya ideal, bukan maksudnya idealnya. Idealnya kalau kita sabar, anak digendong sambil kita masakin suami. Tapi karena keterbatasan kita, ya memang itu sangat sulit gitu ya. Jadi ini harus komunikasi dengan kalau masalah gitu masih Bu. Dulu mah nggak ada. Kalau kita mah sekarang remeh-temeh gitu kan jadi masalah ya Bu ya. Suka kadang gitu. Kalau dulu mah karena memang di zaman Rasulullah itu apa ya?
yang sangat krusial gitu ya. Istri harus taat nanti dalam hal apa gitu ya. Jadi hal yang semacam itu ya jelas kalau secara hukum asal mas suami sudah didahulukan. Tapi jika kondisinya contohnya demikian, berarti harus komunikasi dengan suami. Lihat mana yang prioritas, dan biasanya suami pun mempersilahkan. Namanya anak nangis gitu, baru kita masak, buahkan kumaha biasanya. Tapi kan itu kondisi ideal. Itu kan yang kondisi. Dalam hukum Islam memang suami yang didahulukan. Ya imam ya. Kalau dalam hukum Islam yang jelas suami adalah yang utama. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan jika seorang istri diperbolehkan untuk bersujud, maka saya akan menyuruh ia untuk bersujud kepada suami. Tapi karena tidak boleh maka tidak. Saking tingginya suami. Misalnya suaminya tidak ada keriduan, segala itu harus keriduan suami. Misalnya suaminya itu tidak ada keriduan, apakah istri itu berdosa atau tidak? Ya jelas kalau suami tidak ada ridho berdosa. Tapi kita lihat dulu Bu, ada hadis yang menyatakan suami menyuruh pada kebaikan atau keburukan. Kalau misalnya ternyata suami menyuruh kita menelantarkan anak demi dirinya, siapa yang berdosa? Gitu ya. Jadi apa ya? Hukum Islam bukan artinya kayak karet fleksibel, bukan Bu. Segalanya gimana situasi. Kalau hukum asal jelas istri harus taat pada suami, itu hukum inti, bahkan bersujud pun ini. Tapi segalanya ada kalau masalah gini, kalau masalah gini gitu. Kalau dalam Islam seperti itu. Jadi tidak ada jadi tidak kaku sebetulnya. Islam itu mudah, Islam itu indah. Tidak seperti itu. Kalau hukum asal jelas suami yang paling utama. Tapi dalam realita kehidupan suami pun bukan robot. Ya, yang tidak bisa diajak komunikasi. Begitu. Dari Umi Azmi bisa ada kuis atau apa? Tekel dulu ke Umi Azmi. Iya, berat dulu aja lah. Bu, ada titipan. Titip. Kalau tadi anak ya Bu, kalau ini orang tua tidak. Ya ibu. Wah, ini ada beda lagi sebetulnya. Saya ada pembahasannya lagi. Ini ada judulnya lagi. Saya sering kali membahas pasangan suami istri memiliki ujiannya masing-masing. Salah satunya adanya yang namanya generasi sandwich. Ibu pernah dengar generasi sandwich? Jadi kita keluarga kecil mendapat beban. Bukan hanya keluarga kecil tapi orang tua. Dan ini panjang kali lebar. Kalau jelas didahulukan jelas. Kalau surganya suami siapa? Orang tua, ibu gitu ya. Tapi apa ya? Segala sesuatu itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, itu sangat jelas sekali. Dan kita pun seorang ibu akan memiliki anak-anak laki-laki, maka kita pun surga untuk. Jadi ini endingnya tetap Bu, bukan hadis asli, hukum asal kalau tadi kata ibu orang tua. Tapi dalam realita kehidupan biasanya ada hal-hal yang banyak dipertimbangkan, yang dilihat mana yang baik dan buruk gitu ya, untuk kemaslahatan keluarga itu sendiri. Tapi Bu, kalau kita jangan menghalang-halangi suami kita untuk menemui surganya. Ya, kita jangan menghalang-halangi suami kita untuk menjemput surganya, karena diakui atau tidak surganya suami adalah orang tuanya dan surganya kita adalah suami kita. Gitu ya. Jadi memang Bu complicated Bu, kalau bahas itu panjang kali lebar alias luas sekali. Oke, saya lanjut dulu atau ya? Tanggung ini. Masih ada sih sebetulnya. Nah, romantisme zaman now ini alhamdulillah sekarang banyak para suami dan istri yang mulai aware terhadap sunnah Rasul. Suami dan istri menjadi partner yang saling membantu dalam rumah tangga. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya sering kali melihat di kompleks saya pun suami jemur pakaian. Jangan baheula mah ayah Bu gitu. Nyebutnya alhamdulillah
alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan. Jadi tidak ada makhluk lagi sehingga tidak disebut susis. Selanjutnya efek samping. Nah, yang pertama attachment. Attachment atau kelekatan antara pasutri kuat, rumah terasa hangat, Bu, terlalu indah untuk diakhiri. Ibu, jadi kalau misalnya sedang ada masalah dengan suami dan banyak yang ingin berakhir gitu ya, kalau romantisme itu terjaga, insya Allah ibu akan ingat pada hal-hal yang baiknya saja, ingat pada hal-hal yang menyenangkan yang dilakukan dengan suami. Kemudian anak pun ikut bahagia dan meniru, apalagi ada sebuah quotes yang menyatakan bahwa anak akan meniru bagaimana cara orang tuanya memperlakukan pasangannya. Jadi kalau anak laki-laki dia akan meniru bagaimana ayahnya memperlakukan istrinya. Begitupun anak perempuan dia akan meniru bagaimana ibunya memperlakukan suaminya. Kemudian mendapatkan pahala dan menjalankan sunnah Rasul. Ini kata-kata terakhir, closing statement. Tak usah bingung untuk mencari model saja Rasulullah dan para ummahatul mukminin dalam mengarungi bahtera bernama rumah tangga. Konflik pasti ada saja ya Bu ya. Namun romantisme pun melekat di dalamnya untuk sebuah keutuhan rumah tangga. Jadi mudah-mudahan yang ada di sini semuanya langgeng dan bahagia. Jangan sampai awet rajin. Awet tapi rajin. Mudah-mudahan kita terjauh dari hal demikian. Mangga selanjutnya sesi tanya jawab saya serahkan pada Mangga. Oke. Iya Mangga. Sekilas atas materi yang disampaikan. Sama. Pertanyaan yang masih mengganjal hati ibu-ibu semuanya. Tapi sebelumnya izin break sebentar ya Bu, 5 menit.
Udah harus enggak ya? Ibu bisa dicukupkan dulu. Baik. Ya, sambil ya Bu ya, sambil nggak apa-apa karena kita lihat waktu juga. Kita open sesi kedua buat tanya jawab. Mangga penanya kedua ya. Tadi yang pertama sama Ibu siapa tuh? Mohon maaf. Wah, Ibu Wida dari blok mana tuh? Maaf ya Ibu. Sebenarnya tadi belum puas. Oh belum puas ya. Alhamdulillah ya belum puas jadi bisa mencari referensi yang lain. Mumpung ada ustazah kan, ilmu gitu kan. Insya Allah nanti kan berkelanjutan Bu. Apa nih Bu? Boleh. Mangga, barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya. Silakan. Dari pemaparan materi ini atau mau yang di luar materi ini boleh? Boleh. Boleh. Yang di luar materi ini juga boleh ibu. Angkat tangan dulu. Gimana kalian? Gak apa-apa Bu. Ya. Boleh berhenti sama curcol ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan alamat enggak Ibu? Saya Tami. Oke, kalau izin jawab ya, ini jadi pertanyaannya begini. Kata Ibu Tami, jadi beliau itu bekerja dan berangkatnya itu lebih pagi daripada suaminya. Meskipun suami ridho, apakah ada tanggungan dosa? Oke. Anaknya berapa bunda? 2. Biasanya ditungguin sama siapa? Ada pengasuh. Bekerjanya dari jam pagi sampai dari berangkat sampai pulang sampai mandi. Nah, suami ridho. Jadi begini, dalam hal ibu bekerja sebetulnya itu ya complicated sekali gitu ya. Tapi memang kunci utama adalah kalau dalam ada riwayat yang menyatakan ada beberapa syarat. Syarat istri boleh bekerja yang full gitu ya. Bekerja yang full kan beda kalau misalnya ngasuh sambil kerja, ngasuh sambil aktualisasi diri. Misalnya ibu ngasuh sambil warung gitu ya, sambil apa, sambil dagang, sambil misalnya kayak saya juga ngasuh sambil aktualisasi diri. Nah itu sah-sah saja. Tapi yang seringkali menjadi masalah adalah bagaimana ibu bekerja yang full gitu ya, full layaknya suami gitu ya, itu menjadi masalah. Nah sebetulnya ada beberapa syarat. Ya, dan syarat yang pertama suami ridho. Suami ridho dan istri bekerja keluar, itu syarat yang pertama, berarti sudah terpenuhi. Syarat yang kedua, anak terlantar enggak? Anak dalam artian terlantar itu berarti tidak mendapatkan kebutuhan fisik dan psikologisnya tidak terpenuhi. Jadi misalnya kekurangan gizi, kemudian pendidikan pun jelas tidak, benar-benar tidak terpenuhi, misalnya karena awal ditekel oleh orang lain, maka itu bisa menjadi problem. Tapi jika syarat yang kedua anak tidak terlantar dan pun makanan jelas disiapkan oleh kita terlebih dahulu, kemudian pendidikan pun yang layak, nah berarti ibu yang bekerja jangan full. Akhirnya pendidikan hanya diserahkan pada madrasah, pada guru tetap. Emang itu super sekali, luar biasa sekali ibu yang memutuskan untuk bekerja, karena setelah pulang bekerja anak ingin digendong, anak ingin dipeluk. Belum lagi kalau anak sudah sekolah harus mengerjakan tugas-tugas sekolah dan inginnya sama bundanya.
kerjanya tidak bercampur baur, tidak bercampur baur dengan yang bukan mahram. Ya kalau bercampur baur misalnya kerja ada laki-laki dan perempuan itu tidak mengapa, tapi kalau jadi dekatnya dengan suami dengan yang bukan mahramnya dekat, tidak ada jarak, ada yang bekerja seperti itu berarti tidak boleh. Jika ketika syarat itu misalnya ibu ridho suami, anak tidak terlantar di tempat kerjanya pun menjaga marwah seorang istri, menjaga marwah seorang ibu itu tidak mendapatkan tanggungan dosa. Tapi jika meskipun mendapatkan ridho suami, anak terlantar, tempat kerjanya bergaul laki-laki perempuan yang bukan mahram, maka jelas itu mendapatkan tanggungan dosa. Apalagi jika suami tidak ridho, anak terlantar, kerjanya yang begitu, maka jelas itu mendapatkan dosa. Tapi kalau insya Allah kalau 3 syarat itu terpenuhi maka sah-sah saja. Karena di zaman Rasulullah pun Aisyah tidak diam saja di rumah, berdakwah keluar, kalau bahasa kita iji kimbrang, iji kibung. Ya, secerdas Aisyah itu tidak lahir begitu saja, tetap beraktualisasi diri tanpa meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dan menunaikan apa yang menjadi hak orang lain. Begitu. Jadi yang tahu jawabannya cuma ibu saja, ya. Tapi untuk kita semua ya seperti itu. Pokoknya kalau mau bekerja 3 syarat itu harus terpenuhi. Ya, begitu. Sudah ada tambahan lagi? Oh. Terima kasih. Maka ibu yang mau bertanya lagi, open pertanyaan ketiga. Maka ibu yang jadi unek-uneknya dibuangin nggak apa-apa. Kebetulan Tadi gimana, saya penasaran, jadi yang belum puasnya apa? Soalnya saya tadi rusuh mau minum. Mohon maaf ini rusuh. Oh. nggak apa-apa kalau ilmu ya bu ya. Iya, ayo bapak mantap, kau si ilmu ya. Tadi tuh dari penjelasan ibu yang saya tangkap itu orang tua dari suami. Karena pernah saya mendengar suami itu, anak laki-laki itu berbakti kepada orang tua, apalagi ibu itu sampai akhir hayat meskipun dia sudah meninggal. Tapi perempuan kalau sudah menjadi istri orang itu ke suami. Bagaimana nih kalau misalnya hidup satu rumah kita dengan ibu kita sendiri, mana yang lebih ibu istri? Saya suami diduluin teh dalam hal apa? Semua bu. Semua. Soalnya dalam kehidupanmu biasanya tidak semua aspek mendapatkan problem. Ada dalam hal Berbeda pendapat gitu. Kata suami gini, gitu. Kata ibu gini, mana yang harus ibu istri. Oh, ibu istri. Oh, iya. Ini. Jadi memang kenapa sih suami itu istri ada loh, kalau ada namanya komunitas apa, nasi sering beli kudu taat-taati ke suami, nah suami itu beli jadi jigar aja bu. Ada sebuah keterangan nasi suami itu beli istri itu kudu taat ke suami, bahkan cekala kasarnya istri melayani suami. Ibu, suami itu memiliki tanggung jawab yang tidak bisa kita bayangkan. Bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat bu. Suami bisa masuk neraka gara-gara perlakuan kita istrinya. Itulah mengapa Rasulullah bahkan boleh sujud gitu ya, kalau boleh, karena memang suami itu tanggung jawabnya sangat besar. Otomatis setidaknya tong nambah tambah dosa suami, pidorakaun suami. Jadi istri harus udah nurut gitu ya, taat kecuali dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Sekarang bagaimana kondisinya jika seorang istri satu rumah dengan ibunya sendiri? Kan biasanya yang jadi masalah itu biasa, makanya saya ngebahas itu, kirain teh menantu perempuan dengan mertua laki-laki ibu gitu. Nah, bagaimana ini, harus suami didahulukan atau ibunya? Kalau menurut hukum suami.
kecuali yang namanya Rasulullah pun apa ya, sama bijak gitu ya, lihat dulu kondisinya seperti apa. Karena Bu, ada dalam Al-Quran ya, sesuatu hal yang baik untukmu belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu hal yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Bisa jadi pemikiran, misalnya istri pemikirannya yang masih dangkal, yang masih apalagi istri ada cemburu, ada lain sebagainya, atau keemosionalan istri yang akhirnya abad dulu ke suami, nanti ke ibu, ya istri kan masih ada kecondongan ya, tetap ya, dah tema ini ingin dulu ke ibu, tapi cemburu dulu ke suami. Kalau hukum asal tetap ke suami, gitu. Oh ya, kalau hukum asal memang ke suami seperti itu. Tapi inilah kalau serumah inilah makanya ada generasi sandwich, complicated sekali kalau serumah. Makanya dilihat dulu serumahnya karena apa. Makanya kan Rasulullah kan nyalahin Bu serumah teh. Kecuali misalnya istri ibunya sudah tua renta, suaminya sudah tidak ada, itu wajib kita berbakti masih ibu. Orang tua itu Bu, kalau kata Ustaz Abdul Somad seperti Al-Quran yang rusak. Dibaca Al-Quran yang rusak, dibaca apa Bu? Kalau dipicil dalam kata itu kalau emang Bu menghadapi orang tua, orang tua kembali kan orang berada kecil sensitif, sikapnya odong. Nah, jadi saya mah Bu yang menyelesaikan masalah ini suka kan kalau di sini mah terbatas ya, nggak akan detail gitu ya. Dalam-dalam beda lagi kalau misalnya curcol pribadi atau seperti apa sampai dalam-dalamnya gitu ya. Sebetulnya apa yang salah? Apakah pemikiran istri bisa saja, atau suami otoriter bisa saja, ibunya yang otoriter bisa saja. Banyak kemungkinan yang terjadi dalam permasalahan rumah tangga itu. Tapi kalau hukum asal, jika bertanya hukum asal, tetap ke suami. Kayak itu agak terbayang mungkin. Kalau memuaskan, mohon maaf saya bukan berarti pemuas. Cari yang lain lagi ya referensinya. Cukup ya Ibu ya? Cukup ya. Untuk sesi pertanyaannya dicukupkan dulu. Sudah ada 2 penanya juga. Buat Ambu, maka dipersilakan untuk memberikan ini saya. Iya sama. Oh itu tadi ada Ibu Wida dari I2 sama Ibu Tami. Ya udah dua-duanya berarti. Iya, dua-duanya. Ya udah. Ini yang bertanya 2, ini yang 2 udah benar dua-duanya. Tetanggaan lagi tuh sebelahan. Ya nanti diambil di depan aja ya Bu ya. Oh. Saya tutup dulu atau ya? Oke, terima kasih ya Bu ya. Pertemuan perdananya mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mudah-mudahan angka kita diistiqomahkan, dikuatkan ya Bu ya. Karena memang menuntut ilmu itu sampai akhir hayat. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Apalagi misalnya dalam urusan rumah tangga, parenting, pengasuhan anak itu harus terus menerus ya. Meskipun sudah tahu ilmunya, kadang dalam prakteknya itu kita lupa. Jadi mudah-mudahan ini adalah wasilah atau jembatan kepada kita untuk terus menimba ilmu dan bersilaturahim di sini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanyalah milik Allah. Kekurangan mungkin keluarnya dari diri saya sebagai pribadi biasa. Nurul qalami wa la yaskurun billahi fisabilillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Abu yang bermanfaat materinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita ibu-ibu semuanya. Tadi ada 15 sunnah yang Rasulullah katakan ya buat istrinya. Semoga kita juga bisa mengamalkan pada suatu kita. Baik ibu-ibu semuanya, kita membaca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
kenangan